dan rukunnya nanti. Nah, sekarang kita akan membahas tentang persyaratannya terlebih dahulu. Syarat sholat jenazah ada 3. Yang pertama, syarat-syarat yang dilakukan untuk mensolatkan jenazah sama seperti syarat sholat wajib. Seperti sholat wajib, yang pertama berarti menutup aurat, yang kedua harus suci dari hadas, kemudian harus suci dan bersih dari najis dan kotoran yang berada di badan ataupun pakaian. Kemudian syaratnya adalah menghadap ke arah kiblat dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal melakukan sholat jenazah menghadap ke arah kiblat. Kemudian yang kedua, dilakukan sholat jenazah itu setelah mayat atau jenazah dimandikan dan dikafani. Bagi yang normal, matinya dalam kondisi normal, bukan mati syahid. Karena mati syahid nanti berbeda perilakunya dan kaifiah dalam melakukan jenazah terhadap orang-orang yang mati syahid. Yang ketiga, syarat mensolatkan jenazah adalah letak mayat itu harus berada di sebelah kiblat orang yang mensolatkan. Minimal itu berada di depan imam. Karena kalau kita mensolatkan jenazah di Makkah atau di Madinah, itu kemungkinannya jenazah ada di belakang kita, Pak. Kemungkinannya jenazah ada di belakang kita. Kalau di Makkah itu biasanya di pintu yang menuju Safa dan Marwah itu di belakang imam sudah siap. Ketika selesai sholat berjamaah, maka Bilal atau Muraqi mengatakan sallu 'alal mauta, biasanya begitu. Nah, itu jenazah berada di belakang kita. Dan imam yang mengimami sholat jenazah bukan imam rawatib yang mengimami sholat wajib. Artinya mereka sudah disiapkan tempat. Nah, dalam kondisi seperti itu kita tidak diwajibkan berada di belakang jenazah. Yang jelas yang harus berada di belakang jenazah itu adalah imam. Ya, karena kalau di Mekah biasanya seperti itu. Kalau kita melihat ke belakang, kalau pas kebetulan pintu dekat sudut yang menuju Safa dan Marwah atau tempat mas'ah, biasanya di belakang itu sudah siap jenazah yang mau disolatkan. Jadi letak mayat ini sebelah kita orang yang mensolatkan, kecuali sholat yang dilaksanakan di atas kuburan atau sholat gaib. Kalau sholat gaib kan nggak harus kita berada di belakang mayat. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah pernah melaksanakan sholat gaib itu setelah 1 bulan orang dikuburkan. Jadi kalau kita misalkan ada teman, sahabat karib, kita baru tahu pekan ini dia meninggal dunia, boleh sholat jenazah secara gaib. Dan itu niatnya paling gampang bagi makmum. Usolli ala man shalla alaihi imam. Saya ikut sholat yang disolatkan oleh imam. Jadi sesungguhnya dalam praktek mensolatkan jenazah itu kalau normal berada di belakang jenazah, kemudian jenazah ini betul-betul berada menghadap ke arah kiblat. Kemudian rukun. Kalau tadi syarat yang pertama suci badan, pakaian, dan juga menutup aurat seperti halnya kewajiban persyaratan dalam melakukan sholat lima waktu. Kemudian rukun mensolatkan jenazah, di antaranya yang pertama niat sebagaimana sholat yang lainnya. Jadi yang namanya ibadah kan harus ada niatnya. Setiap segala sesuatu ibadah itu perbedaannya dalam usul fikih. An-niyat tumayyizu bainal adat wal ibadah. Niat itulah yang membedakan antara adat dan ibadah, antara kebiasaan dan ibadah. Niatnya tergantung kepada jenis kelaminnya kalau diketahui. Kalau misalkan laki-laki ya pakai domirnya domir muannats muzakkar, sholli ala hadzal mayyiti. Tapi kalau perempuan domirnya muannats, sholli ala hadhil mayyitati. Mau pakai bahasa Arab silakan, pakai
bahasa Indonesia silakan. Yang jelas niat mesti diyakini kita berniat secara khusus gitu, secara khusus pada saat ibadah-ibadah tertentu. Makanya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, niat itu betul-betul dilakukan kita sudah menghadap kiblat. Sholat wajib, sholat jenazah, maka niat itu dilakukan pada saat muqtarinan bi fi'lihi, berniat bersamaan dengan dilakukannya perbuatan atau ibadah yang bersengaja kita lakukan. Yang kedua, rukun mensolatkan jenazah yang kedua adalah 4 kali takbiran. 4 takbiran, dan ini merupakan rukun, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Artinya kalau dihitung itu sama dengan rakaat kalau dalam sholat biasa. Kalau di sini takbir. Kemudian yang ketiga, rukun dalam mensolatkan jenazah adalah membaca surah Al-Fatihah sesudah takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram takbir yang pertama. Karena yang berikutnya bukan takbiratul ihram. Itu takbir yang menandakan perpindahan rukun satu dengan rukun yang lainnya. Membaca surah Al-Fatihah dengan lengkap. Kemudian ini berdasar kepada hadis Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, muttafaqun alaih. Sholat apapun rukun yang mutlak adalah baca Fatihah. Jadi kalau sholat tidak baca Fatihah, di sholat apapun, sholat jenazah, sholat sunnah, apalagi sholat wajib, sholat Jumat, semua yang namanya sholat itu wajib baca Fatihah, baca Fatihah. Kemudian yang keempat, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu boleh dicek sholat apapun pasti berhubungan dengan sholawat. Ya, semuanya kalau sholat itu pasti ada sholawatnya. Kendali pun nanti sholawat ini berada di rukun yang terakhir sebelum salam. Jadi setelah membaca tasyahud terakhir, tasyahud terakhir menjadi wajib dan rukun dalam ibadah sholat. Sholawat berada pada posisi rukun yang ke-15, yaitu pada selesai melaksanakan tasyahud terakhir. Jadi kalimat tasyahud kita sudah bahas sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian di tahiyat terakhir rukunnya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam sholat jenazah ini juga sama. Takbir pertama baca Fatihah setelah takbiratul ihram, kemudian takbir kedua membaca sholawat kepada Nabi, takbir yang ketiga membaca doa khusus untuk mayat. Nah, di dalam beberapa mazhab itu yang paling dianjurkan adalah takbir yang ketiga, baca doa untuk mayat, karena nanti ada perbedaan di takbir yang keempat. Ada yang membolehkan, ada yang mengharuskan, ada juga hanya menganjurkan saja. Jadi kalau takbir yang ketiga baca doa untuk mayat, takbir yang keempat ada yang langsung salam. Itu karena sudah diwakili di takbir yang ketiga. Biasanya kalau kita ikut sholat jenazah di Makkah, di Madinah, itu takbir ketiganya lama banget tuh. Doa bacaan doanya diperpanjang, namun ketika takbir yang keempat begitu Allahu Akbar langsung salam. Nah, itu yang dipakai adalah mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Tapi mazhab Syafi'i biasanya dianjurkan juga untuk membaca doa. Kalau nggak bisa baca doanya secara khusus, maka minimal dan kitab Nihayat Zain itu disebutkan takbir yang keempat dalam mensolatkan jenazah minimal baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian salamnya tetap 2 kali, ya. Cuma dalam beberapa kitab fikih Syafi'iyah, salamnya untuk orang yang meninggal atau salam dalam sholat jenazah ada perbedaan sedikit, ditambah dengan wa barakatuh ketika kita salam yang kedua. Kalau sholat biasanya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dalam sholat jenazah dalam mazhab Syafi'i, salah satu kitab Imam Nawawi menyebutkan bahwa salam yang pertama assalamualaikum warahmatullahi,
salam yang kedua ditambah dengan wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaupun nanti di dalam salat wajib ada juga saudara-saudara kita yang membaca salamnya sampai lengkap dengan wabarakatuh. Ya, tapi yang selama ini kita pelajari dalam kitab-kitab Imam Syafi'i dan dalam beberapa kitab Imam Nawawi, dalam sholat itu hanya sampai warahmatullah, sampai assalamualaikum warahmatullah. Ya, dalam kitab fikih Imam Nawawi. Kalau misalkan menemukan sampai wabarakatuh sih tidak masalah. Tapi yang jelas dalam beberapa kaifiyah sholat jenazah untuk madhab-madhab yang disebutkan tadi hanya membacanya sampai dengan wabarakatuh, itu pun yang kedua dalam sholat jenazah. Kalau sholat wajib sampai warahmatullah. Yang kelima, mendoakan mayat sesudah takbir ketiga. Nah, ini rukun yang kelima, tapi posisinya di takbir yang ketiga. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sholaitum 'alal mayyit fa akhrishu lahu du'a." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu mensolatkan mayat, hendaklah kamu ikhlaskan doa baginya. Artinya siapapun mereka yang mati, maka doakan dengan doa yang nanti kalimatnya kita akan pelajari. Lafaz doa ketika mendoakan jenazah sebenarnya sih ini dalam domir itu hu mau ha sebetulnya nggak ada pengaruh kalau dilihat dari sisi doanya, karena doa itu kita khususkan buat orang yang ada di depan kita. Akan tetapi dalam ilmu kalam itu ada namanya marji domir, jadi harus disesuaikan. Kalau laki-laki pakai domir hu, kalau perempuan pakai domir ha. Kalau lebih dari dua boleh Allahumma ghfir lahum, Allahumma ghfir lahum warhamhum, pakai domirnya jamaah aja. Kalau lebih dari dua, mau laki-laki sama perempuan, atau bisa jadi mayatnya perempuan semua. Kalau lebih dari dua boleh dengan kalimat lahum, karena kalimat jamaah secara umum itu pakai jamaah mudzakkar. Seperti kita membaca salam baik kepada perempuan atau kepada laki-laki, maka kalimatnya dipakai kalimat mudzakkar. Assalamualaikum, itu kalimat mudzakkar. Jadi dalam berdoa untuk jenazah pun kalau lebih dari dua, kalau kita bisa baca doanya Allahumma ghfir lahu masih nggak masalah. Tapi kalau kita kagok nggak bisa, maka boleh dibuat kalimat jamaah secara umum gitu. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kecuali kalau satu kita tahu bahwa jenis kelaminnya ini perempuan, maka diganti dengan ha. Allahumma ghfir. Nah, ini redaksinya ya. Redaksi doa yang diajarkan oleh Nabi dari Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fasami'tu yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini yang paling warid ya, sampai situ doang. Tapi kalau memang kita masih tahu, masih lebih hafal lagi dengan doa yang lebih panjang, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilu bima'in wa salgin wa bardin wa naqihi minal khataaya kama yunqqa as-sawdul abyad min ad-danasi wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qihi fitnatal qabri wa adzabil nar. Ini doa yang dibaca pada saat takbir yang keempat, yang ketiga, takbir yang ketiga, takbiratul ihram baca Fatihah, takbir yang kedua baca sholawat, takbir yang ketiga mendoakan mayat. Sesuaikan domirnya, kalau laki-laki pakai hu, kalau perempuan pakai ha. Kata bapak-bapak yang bingung kalau waria gimana? Bencong. Allahumma ighfir lahu ha gitu. Waghfirlah. Allahumma ighfir. Ya susah juga sih. Jadi domir itu tertentu, artinya domir itu
menyinggung kalimat yang sudah diucapkan dari awal, marji atau dhamir. Kemudian hadis yang kedua, minimal ada juga tambahan doa atau dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqulu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna tawaffathu 'ala al-iman. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Jadi minimal yang tadi itu doa ketika mensolatkan jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Segitu aja tuh minimal. Kalau kita nggak bisa nanti baca doa yang lebih lengkap. Bagi perempuan berarti dirubah, Allahumma ighfir laha. Kalau jenazahnya perempuan maksudnya, yang mensolatkan laki-laki atau yang mensolatkan perempuan, bacaannya tetap sama, domirnya buat yang matinya. Misalkan ibu ikut mensolatkan jenazah laki-laki, ya bacaannya tetap harus domir laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau misalkan kita laki-laki mensolatkan perempuan, itu pun dirubah menjadi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anhu. Domir itu balik kepada jenazahnya, bukan jenis kelamin yang mensolatkannya. Doa yang kedua, dan Muhammad mengajarkan minimal baca Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, berarti doa umum deh. Doa umum ketika kita ikut sholat, pada saat sholat jenazahnya kita kagak tahu nih jenis kelaminnya, perempuan atau laki-laki gitu. Kalau kita sholat jenazah yang biasa 1-2 orang, ya kita bisa tahu, bisa mengetahui karena biasanya diumumkan terlebih dahulu sama imamnya bahwa ini adalah jenazah perempuan atau laki-laki. Nah, ini doa yang kedua ini, pada saat kita mensolatkan jenazah, kita tidak tahu di depan ini yang disolatkan laki-laki apa perempuan. Maka doanya Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna fa'hi 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa'waffathu 'ala al-iman. Kemudian ada lagi doa tambahan bagi mayat yang posisinya masih bocah, anak-anak. Sebetulnya sih Allahumma ighfir lahu juga tidak ada masalah. Cuma yang lebih baik, yang lebih lengkap disesuaikan. Dalam hadis Rasulullah ada yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasul itu menambahkan doa pada saat mensolatkan mayat anak-anak dengan bahasa Allahumma ij'alna salafan wa faratan wa ajran. Ada lagi dalam fikih Syafi'iyah itu Allahumma ij'alhu faratan li abawayhi wa salafan wa nukhran wa i'tibaran wa saqqil mawazinahuma wa afriqis sabra ala qulubihima. Itu doa kalau mensolatkan anak-anak yang laki-laki. Kalau perempuan berarti diganti domirnya aja. Allahumma ij'alha salafan li abawayhi wa nukhran wa i'tibaran wa saqqil mawazinahuma. Yang didoakan itu bukan anaknya, tapi yang didoakan adalah kedua orang tuanya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang doa yang paling pendek, Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa ajran. Ya Allah, jadikanlah ia bagi kami sebagai titipan, pendahuluan dan juga ganjaran. Yang ini, lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Kemudian doa sesudah takbir keempat sebelum salam. Nah, ini dia yang sering kita lakukan pada saat kita mensolatkan jenazah. Itu suka ada doa terakhir tuh di takbir yang keempat. Ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Kalau laki-laki, kalau perempuan diganti dengan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa ghfir lana wa laha. Itu dalam surat jenazah. Kalau misalkan di takbir yang keempat kita nggak bisa baca doa,
disyariatkan minimal membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti doanya secara umum, tidak ditentukan kepada jenazah. Yang keenam, rukun dalam mensalatkan jenazah adalah berdiri, seperti halnya wajibnya berdiri dalam sholat wajib jika mampu, jika sehat gitu. Tapi kalau misalkan pengen ikut nyolatin tapi nggak bisa berdiri, boleh duduk, tapi jangan jadi imam ya. Kalau imamnya duduk nanti makmumnya duduk semua, kecuali sholat sunnah ya. Sholat sunnah itu dalam beberapa keterangan Imam Nawawi dibolehkan untuk melakukan sholat sunnah sambil duduk gitu. Seperti sholat tahajud, misalkan kuat cuma takut oleng, boleh sambil duduk. Sholat sunnah apapun diperbolehkan dengan duduk gitu. Walaupun kita mampu berdiri. Tapi kalau sholat wajib, maka pada saat kita melaksanakannya wajib dalam kondisi berdiri bagi yang mampu atau yang kuat berdiri. Yang ketujuh, memberi salam, yaitu seperti tadi yang diucapkan di awal. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i yang telah diuraikan dalam rukun yang keempat tadi ya. Rukun yang keempat salah satunya adalah membaca salam dengan kalimat yang lengkap tadi kita sudah bacakan. Boleh assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam yang kedua sambil nengok ke kiri. Itu bedanya agar beda sholat fardu dengan sholat jenazah. Jadi yang tidak di salam atau di takbir terakhir itu ada kalimat salam, yang kedua dengan ditambah wabarakatuh. Kemudian beberapa sunnah dalam sholat jenazah. Yang pertama, mengangkat tangan pada waktu mengucapkan takbir tersebut yang bunyi 4 kali tadi. Itu sunnah angkat tangannya. Kalau nggak diangkat tangan juga nggak ada masalah. Yang jelas angkat tangan dalam takbir di sholat itu hukumnya sunnah. Tidak ada yang wajib, tidak ada. Makanya saya sering sampaikan, saat kita sholat takbiratul ihram itu angkat tangannya sunnah. Yang wajib itu baca Allahu Akbarnya, bukan angkat tangannya ya. Jadi dalam takbiratul ihram sholat apapun, sholat wajib, sholat sunnah, takbiratul ihram, karena kalau sholat kan ada takbiratul ihramnya, ada takbiratul ihramnya. Sholat apapun kalau yang namanya sholat pasti ada takbiratul ihramnya. Maka takbiratul ihram itu bukan angkat tangannya, tapi baca Allahu Akbarnya. Kalaupun Anda tidak mengangkat tangan, maka tidak ada masalah selama mengucapkan Allahu Akbar. Tapi kalau angkat tangan tapi tidak membaca Allahu Akbar, maka dipertanyakan takbiratul ihramnya. An Ibnu Umar anna sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi jami'i takbiratil janaiz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi mengangkat kedua tangannya pada semua takbir dalam sholat jenazah. Artinya perbedaan antara takbir pertama dan kedua itu Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Itu termasuk sunnah. Kemudian sunnah yang kedua dalam melakukan sholat jenazah adalah israr, bacaannya dipelankan, jadi tidak dijaharkan. Allahu Akbar, bacaan-bacaan tertentunya tadi itu kayak Fatihah, sholawat, kemudian doa untuk jenazah itu dibacanya pelan saja, israr, tidak perlu dijaharkan, tidak perlu dikeraskan bacaannya. Kemudian yang ketiga, membaca ta'awudz sebelum membaca Fatihah. Jadi ta'awudz itu posisinya sebelum membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Itu termasuk juga sunnah. Nah, kemudian sekarang khusus nih, sebelum masuk ke
kaidah berikutnya, perempuan mensolatkan jenazah. Bagaimana hukumnya perempuan ikut mensolatkan jenazah? Sebagian ulama memandang bahwa sholat perempuan atas mayat yang tidak dapat membayar fardu kifayah, kalau laki-laki masih ada. Artinya ini ada beberapa ulama, kalau misalkan yang mensolatkan itu perempuan, tidak ada yang laki-laki, sebagian ulama itu tidak menggugurkan fardu kifayah. Tidak menggugurkan fardu kifayah. Sebagian kecil, tapi jumhur ulama membolehkan kalau misalkan ada orang meninggal tidak ada laki-laki, maka yang mensolatkan mayat tersebut perempuan, maka gugur semua kewajiban dari orang yang tidak ikut mensolatkan, walaupun yang mensolatkan perempuan. Jadi kalau perempuan itu boleh kok ikut mensolatkan. Kita kadang-kadang imam jenazahnya laki-laki, saya nggak mau ikut lah, nggak mensolatkan. Jadi kita kalau di Makkah di Madinah kan sama juga ikut, perempuan mau laki-laki, bagi yang mampu, bagi yang mau ikut mensolatkan, walaupun itu fardu kifayah. Ya sebaiknya dalam fardu kifayah itu kita ikut pelakunya lah, jangan hanya kebagian dari pahala yang dilakukan oleh orang lain. Ada jenazah, biasanya penyakitnya kan begitu Pak. Penyakitnya itu kalau mensolatkan itu rata-rata ya paling ya orang-orang terdekat doang. Bahkan kadang-kadang yang sangat menyedihkan, keluarganya aja kagak ada yang mau ikut nyolatin gitu. Mereka katakan kan udah disolatin, yang lain udah gugur. Padahal dalam fardu kifayah itu sebaik-baik orang yang melakukan fardu kifayah adalah dia yang melakukan. Yang lain sebagian gugur kewajibannya, tapi yang melakukan itulah yang dapat pahala. Karena tanpa dilakukan oleh orang-orang yang melakukan itu, kewajiban kita masih tetap berada dalam tangan kita. Maka sebaiknya dalam sholat jenazah kita ikut mensolatkan, walaupun itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang boleh gugur oleh sebagian orang yang melakukan ibadah tersebut, beda dengan fardu ain. Kemudian sunnahnya berjamaah. Sholat jenazah itu berjamaah dan hendaknya dijadikan minimal 3 barisan. 3 barisan. Ini berdasar kepada hadis Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahu Allah fihi. Rawahu Imam Ahmad wa Muslim. Hadis yang pertama, bahwa berbahagialah orang-orang yang mati disolatkan dengan 40 laki-laki. Jadi kalau ada orang yang meninggal, orang yang mensolatkan sampai 40 laki-laki, kata Nabi, dia betul-betul nanti akan dapat keringanan, dapat syafaat dari Allah karena banyak orang yang mensolatkan. Jumlahnya sampai 40. Kenapa ya 40? Karena 40 itu angka yang mewajibkan kelompok sholat Jumat dalam madhab Imam Syafi'i, minimal 40. Atau kalau tidak ditemukan 40, maka hadis yang kedua dari Malik bin Hubairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, ma min mu'minin yamutu fa yusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna an yakunu salasata sufufin illa ghufira lahu. Maka dalam fikih itu ada kaitan. Hadis ini secara umum menyebutkan bahwa orang yang mati disolatkan, orang yang mensolatkannya sampai 3 barisan, disebutnya 3 barisan. Makanya kalau misalkan ada orang yang hadir mensolatkan cuma 9 orang, bikin aja satu baris 3 orang. Itu kayak pihaknya dalam fikih. Jadi kalau kita mensolatkan jenazah itu sunnahnya dibikin 3 saf. Kalaupun jumlahnya hanya 9 orang misalkan, atau 8 orang, dibikin aja 3. Itu melihat kalimat salasa sufufin. Walaupun sebetulnya kalau normalnya satu saf itu kan harus sudah penuh, kiri kanannya mentok gitu.
Tapi dalam fikih khusus sholat jenazah, maka sunnahnya berapapun jumlah jamaah yang mensolatkan, jadikan 3 saf. Kenapa? Agar dapat hadis yang disampaikan oleh Malik bin Hubairah, kata Rasulullah, tidaklah seseorang yang beriman mati lalu disolatkan oleh 3 saf yang mensolatkan, maka illa ghufira lahu, maka dia dapat ampunan karena ada yang mensolatkan jumlahnya walaupun ya hanya beberapa orang, tapi kaifiahnya untuk mendapatkan ampunan tersebut dilakukan dengan 3 saf dan sholatnya selalu tetap dirapatkan. Oke, berikutnya dalam melakukan sholat, makmum wajib mengikuti imam dalam takbir, karena yang dimaksud mengikuti di sini hanya dalam takbir itu. Maka jika makmum ketinggalan tidak mengikuti imam pada salah satu takbir sehingga imam telah takbir selanjutnya, maka batallah sholatnya. Artinya gini, dalam setiap takbir ya tetap seperti kayak rakaat aja dalam sholat. Imam takbir, makmum takbir, imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku. Cuma pada sholat jenazah kan gak ada rukunya, ditandai perubahannya dengan takbir. Jadi takbirnya tidak boleh mendahului dan tidak boleh terlambat, karena sesungguhnya yang menjadi rukun dalam sholat jenazah hanya takbir, bukan rakaat. Ya, nanti bacanya tadi sudah disampaikan. Kemudian posisi mensolatkan jenazah, kalau laki-laki sunnahnya imam itu berada posisi pada kepala. Jadi kalau jenazah laki-laki, imam ini sunnahnya berada di posisi kepala kalau jenazah laki-laki. Namun kalau jenazah perempuan disunnahkan posisinya pada pinggang atau mendekati posisi pinggul ya. Itu bagi mayat perempuan. Sunnahnya, kalaupun nanti dilakukan di kepala dua-duanya ada masalah sebetulnya, karena itu bukan kewajiban, hanya sunnah saja. Posisinya adalah di persis di depan kepala laki-laki kalau mayat laki-laki, kalau perempuan berada di pinggang atau di pinggul. Kemudian berikutnya yang terakhir, sholat gaib. Sholat gaib ini boleh dilakukan walaupun sesudah jenazah sudah dikuburkan. Ya tadi saya sampaikan di awal, kita punya teman atau saudara baru tahu setelah 1 pekan. Setelah 1 pekan, maka Anda boleh sholat jenazah yang jelas di mana saja, yang penting menghadap ke arah kiblat. Dan dalam sholatnya usolli alal mayyitil ghaib. Ya kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, lihat aja, saya lihat sholat gaib bagi si fulan yang telah meninggal dunia, tetap 4 kali takbiran sesuai dengan yang tadi, baca Fatihah, kemudian baca sholawat, doa untuk mayatnya, kemudian takbir yang keempat, ada lagi doa. Kalau memang nggak baca doa langsung salam, seperti mayatnya berada di depan kita, hanya saja tidak ada jenazah di depan kita. Anggap aja di depan atau yang sudah dikuburkan, itu tetap boleh disolatkan dengan sholat gaib. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tuwfiya yawma rajulun salihun min al-Habash fahadumu fasallu alaihi qala fasufifna khalfahu fasalla Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa nahnu sufufun. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qad tuwfiya yawma rajulun salihun min al-Habash. Berarti ini jenazahnya jauh banget Pak. Habasyi itu berarti kan Ethiopia, di daerah Habasyah. Itu ada seorang laki-laki yang soleh meninggal dunia. Rasul mendapat kabar, maka Rasul mensolatkannya posisi di Makkah. Rasul mensolatkan sementara jenazahnya ada di Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia ya.
Berarti ya kalau kita ada sahabat kita dimanapun boleh sholat gaib. Atau misalkan satu daerah kalau kita kagak tahu pada saat wafatnya, maka boleh sholat gaib dimanapun kita berada. An Ibnu Abbas Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ketiga riwayat Imam Daruqutni bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensolatkan salat qabrin ba'da syahrin. Ini yang membolehkan sholat gaib itu batasnya sampai 1 bulan. Gitu. Nah ini riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi dulu pernah mensolatkan seseorang yang kabarnya itu sampai kepada Nabi meninggal sudah 1 bulan. Ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabri ba'da syahrin. Malah ini salatnya Nabi di atas kuburan. Ya, di atas kuburan. Jadi karena ada juga orang yang bilang, oh itu sholat di atas kuburan. Maksudnya sholat di atas kuburan itu kalau sholat wajib, bukan sholat jenazah. Jadi kalau sholat wajib itu tidak diperkenankan di atas kuburan kalau sholat wajib. Kalau sholat jenazah boleh di atas kuburan, tapi jangan pakai ruku, jangan pakai sujud. Ya, tetap dilakukan seperti sholat jenazah yang di depan kita ada jenazahnya. Dan kalau sholat gaib itu sekali lagi tidak perlu tepat di depan jenazahnya, di mana saja boleh dilakukan. Yang jelas kita hanya menghadap ke arah kiblat. Misalkan kuburannya di sana atau di Dharma, kita sholatnya di sini tidak ada masalah. Seperti kita sholat jenazah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, biasanya jenazah berada di belakang kita, gitu. Itu tidak ada masalah. Berarti nilainya seperti sholat gaib, jenazah yang berada posisi tidak di depan kita. Kemudian berikutnya, imam dan orang yang sholat sendiri disunahkan berdiri di arah kepala mayat laki-laki tadi sudah saya sampaikan, atau di arah tengah bagian pinggang bagi mayat perempuan. Lalu ada di dalam fikih yang lain, bagaimana kalau ketemu jenazahnya itu laki sama perempuan? Laki sama perempuan. Maka ada yang membolehkan yang laki-laki kepalanya ke arah utara, berarti sebelah sini, yang perempuan sebelah. Nah, jadi persis di tengah-tengah itu yang kepala laki-laki berarti posisi pada depan imam, yang perempuan posisinya di arah pinggang, gitu. Bisa tuh begitu. Pernah nggak ngalamin begitu? Nah, saya pernah ngalamin dulu ada jenazah 2, yang satu laki-laki, satu perempuan. Sholatnya dibarengin. Maka yang kepala laki-laki berada di sebelah utara, yang perempuan berada kepalanya di sebelah selatan. Jadi posisi kita berada di tengah itu berarti di posisi yang sebelah sini kita berada di posisi dekat kepala yang laki-laki, sementara yang kedua berada di posisi pinggang perempuan, gitu. Jadi agak silang, dan itu diperbolehkan. Kalaupun misalkan dua-duanya menghadap sama, kepalanya ke utara dua-duanya, itu pun nggak ada masalah, karena ini masalah sunnah saja, ya, tidak diwajibkan. Artinya manakala sesuatu yang berkenaan dengan posisi, maka itu hanya hukumnya sunnah saja. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja dulu. Nanti pekan depan masih ada satu lagi berkenaan dengan mengurusi jenazah dalam kondisi mati syahid. Ya, sampai sini barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ada? Ya, ngeri-ngeri sedap kalau masalah jenazah, cara nanya. Baik, kita tutup saja dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini Allah ridho sama kita, dan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Dan kalaupun Allah mematikan kita kapanpun, dimanapun, kita berharap kepada Allah semoga mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'in ala ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal qulubana wa yassir lana 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa fahman shalihan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa dhanban maghfuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam billahi taufiq wa hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi